Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Kelvin yang akan bertugas sebagai moderator di kelompok 3 ini yang akan menjelaskan materi tentang Establishing Talent Management Relationship. Adapun anggota kelompok saya ada Nazar, Devina, Syam, Dalil, dan dengan saya sendiri. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Oke, selanjutnya penyampaian materi. Saya persilakan untuk Kasyam membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi yang ada. Di sini ada latar belakang. Keterampilan komunikasi yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam dunia kerja, khususnya dalam industri yang semakin kompetitif dan mengglobal. Perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mengelola sumber daya manusia perlu adanya pengembangan agar performa yang dimiliki pekerja dapat maksimal dengan manajemen talenta yang sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja. Oleh sebab itu, manajemen talenta dibutuhkan oleh perusahaan untuk merencanakan, mengelola, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut. Maka dengan adanya manajemen talenta dapat menjadikan karyawan yang dapat menjadi pemimpin perusahaan di masa depan. Di sini ada manajemen talenta. Menurut Pella dan Inayati, mendefinisikan manajemen talenta adalah suatu proses pengelolaan dan pendayagunaan talent yang ada di dalam organisasi untuk memastikan suatu perusahaan mempunyai posisi kunci pemimpin masa depan, future leader, dan posisi yang mendukung kompetensi inti perusahaan atau unique skill and high strategic value. Manajemen talenta merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan bersangkutan dengan tata kelola anggota organisasi. Manajemen talenta melakukan pendekatan strategis dalam mengelola sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki individu serta keterampilan yang dapat mempengaruhi perkembangan organisasi jangka dalam pendek maupun panjang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Syam Syawati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devina. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada tujuan manajemen talenta. Yang pertama, mengembangkan tim unggul yang terbaik dalam kondisi bisnis yang kompetitif. Yang kedua, memperoleh kandidat pengganti untuk posisi eksekutif kunci. Yang ketiga, memungkinkan saling mengisi antar eksekutif dari berbagai latar belakang fungsional, geografis, dan bisnis sehingga mereka dapat mengembangkan inovasi dan memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya internal yang ada di dalam perusahaan. Yang keempat, mengembangkan peluang karir yang diperlukan yang dapat mempertahankan dan menarik para eksekutif terbaik. Bangun budaya yang mendorong para eksekutif terbaik untuk tampil di puncak potensi mereka. Yang kelima, pastikan bahwa ada peluang bagi karyawan yang paling bertalenta untuk bergerak cepat dari bawah perusahaan ke atas. Yang keenam yaitu ada mempromosikan keragaman eksekutif berdasarkan jenis kelamin, latar belakang, etnis, dan usia di posisi kunci yang mencerminkan karakteristik pelanggan dari kumpulan talenta yang luas. Next. Ada karakteristik talenta. Yang pertama yaitu development mindset, yaitu pengembangan pola pikir. Perusahaan dengan mindset pengembangan fokus pada pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan. Yang kedua ada performance culture atau budaya pertunjukan. Budaya ini menekankan pentingnya kinerja dan hasil. Yang ketiga ada good higher information system, yaitu sistem informasi SDM yang baik.
Sistem informasi SDM yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengelola data karyawan dengan efisien. Yang terakhir ada eksekutif sponsorship atau sponsor eksklusif. Dukungan dari eksekutif senior sangat penting dalam inisiatif pengembangan talenta. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Udah. Udah. Oke, terima kasih Devina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dalil. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk presentasi malam ini. Di sini ada manfaat manajemen talenta. Nah, di sini ada 3, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi biaya perekrutan, meningkatkan keberlanjutan perusahaan. Next. Nah, di sini ada pentingnya hubungan manajemen talenta. Manajemen talenta sangat penting karena kemungkinan organisasi untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan berkualitas tinggi yang merupakan aset utama dalam mencapai tujuan strategis. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan bakat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, inovasi, dan daya saing di pasar. Manajemen talenta yang efektif juga berkontribusi pada kepuasan karyawan, mengurangi turnover, dan menciptakan budaya kerja yang positif dan produktif. Selain itu, dengan mempersiapkan pemimpin masa depan, organisasi dapat memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Dalil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nazar. Baik, di sini kesimpulannya bahwa manajemen talenta memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Manajemen talenta melibatkan proses yang terintegrasi termasuk mencari, menarik, dan mempertahankan SDM yang berkualitas, serta memberikan pelatihan dan dukungan yang kontinu. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan adanya seorang pemimpin yang dapat mengisi posisi kunci di masa depan dan memaksimalkan potensi karyawan. Manajemen talenta juga memiliki pengaruh positif terhadap kinerja. Artinya, semakin tinggi manajemen talenta yang diberikan, maka kinerja karyawan akan semakin baik. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk dapat mencari, menarik, dan mempertahankan sumber daya manusia bertalenta dengan kinerja terbaik, agar perusahaan dapat terus berkembang dan dapat mencapai tujuannya. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Najar. Saya akan tutup. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.